Halo rekan kultivator, bagaimana kabar kalian? Sudah siap kopi dan rokok? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita langsung ke ceritanya. Ada domain yang sangat aneh di sistem bintang. Itu adalah wilayah tanpa batas dan merupakan salah satu tanah terlarang dari aliansi kultivasi. Hutan indah yang seharusnya ada di planet ini melayang di ruang tanpa batas. Itu juga bukan hanya hutan, tapi hutan luas yang sepertinya selalu ada. Energi kayu yang padat memenuhi domain bintang. Setiap kultivator yang mendekat akan menemukan energi asal mereka berhenti, dan beberapa bahkan akan menemukan energi asal mereka menghilang tanpa jejak. Bahkan aliansi kultivasi takut tempat ini, jadi mereka menjadikannya zona terlarang untuk para kultivator. Hanya beberapa monster tua yang telah ada sejak lama, masih memiliki kenangan samar tentang ini. Ini adalah lokasi Azure Dragon dari Sekte Ilahi Sekte 4. Pada saat ini, seseorang perlahan muncul di jarak. Orang ini tampak setengah baya dan ada sedikit kenangan dan melankolis di matanya. Dia melihat Azure Dragon Divine Sekte dan menghela nafas. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Bayangan Vermilion Bird muncul dan mengeluarkan tangisan yang menggema di seluruh dunia saat menerjang kabut hijau itu. Beberapa saat kemudian, beberapa sosok terbang keluar dari lampu hijau. 3 orang yang dikenakan semua memiliki rambut putih. Dan ada jejak waktu di wajah mereka. Di belakang mereka ada 6 tetua yang mengikuti mereka dari dekat. Salam, Vermilion Bird Divine Emperor. Saat mereka menggenggam tangan mereka, The Vermilion Bird kebangkitan telah muncul dan aku harus meminjam harta suci Azure Dragon Divine Sekte kamu. Aku juga membutuhkan kalian semua untuk ikut bersamaku. Pria paruh baya itu adalah jiwa asal Kaisar Vermilion Bird Divine. Untuk memastikan tidak ada yang salah dalam perjalanan ini, dia sudah pergi ke Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam dan Sekte Ilahi Harimau Putih. Sekte Ilahi Naga Azure adalah yang terakhir. Salah satu dari 3 tetua di depan mengangguk dengan hormat. Kami akan mematuhi perintah Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Adapun apa yang sedang terjadi di Demon Spirit Land, dengan meminjam penghancuran diri dari salah satu dari 6 tetua Vermilion Bird Divine Sect, Wang Lin bisa lolos dari All Seer. Matanya benar-benar merah dan rasa sakit yang hebat. Di kejauhan, 5 tetua yang tersisa dari Vermilion Bird Divine Sekte sudah terlambat datang untuk membantu pertempuran. 5 dari mereka tidak di puncak kultivator Nirvana Shatterer. Mereka kebanyakan berada di tahap awal dan pertengahan, dan mereka sudah merasa sulit untuk berurusan dengan setan kunota. Jika mereka terganggu sejenak, mereka akan terluka parah. Kelima tetua ini dikelilingi oleh api dan memiliki harta sihir di sekitar mereka. Ini juga bukan harta biasa. Mereka semua harta Void disimpan oleh Vermilion Bird Divine Sect selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka tidak sebagus harta karun pseudo Nirvana Void, cara mereka berlima menggunakannya dengan nyala api, raksasa dan menambahkan, pada Flower Imperial Concubine yang telah memenangkan hal seperti manusia, mereka mampu menghadapi iblis kuno. Ekspresi All Seer sangat tenang. Setelah merobek tanda dari antara kedua alisnya, dia memiliki aura yang kuat di sekitarnya. Dia perlahan-lahan mendekati Wang Lin yang sedang kelelahan. Untuk dibunuh olehku saat aku pada mulanya Heaven Blight, kamu bisa tertawa di neraka. All Seer berjalan 1 langkah dan badai menggema, hingga Wang Lin terlempar ke belakang. Wang Lin mengeluarkan seteguk darah dan mengungkapkan ekspresi ganas. Masih ada darah di sudut mulutnya saat dia menampar tasnya, menyebabkan puluhan pedang terbang. Muncul dengan raungan, Wang Lin menunjuk All Seer dan mereka semua maju. Pada saat yang sama, Wang Lin mengeluarkan kereta perang God Slaying War ketiga. Ekspresi All Seer tenang dan kakinya tidak berhenti sama sekali. Sedangkan mulutnya yang bergerak ringan seolah-olah dia mengucapkan mantra. Ratusan pedang tiba-tiba berhenti di udara dan kemudian ada gemuruh yang menggelegar. Saat pecahan itu terbang kembali karena mantra yang tidak diketahui yang dilemparkan oleh All Seer, mereka membentuk menjadi naga. Naga ini ditutupi dengan pecahan pisau tajam menabrak Wang Lin, tetapi menabrak kupu-kupu. Kupu-kupu mengepakkan sayapnya dan suara berderak datang dari naga. Hanya sesaat, naga itu hancur sekali lagi menjadi bubuk yang berhamburan oleh angin. Adegan ini menyebabkan kulit kepala Wang Lin mati rasa. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi di mana dia bahkan tidak tahu mantra apa yang digunakan. Pihak lain dan dia hampir mati. Kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dan angin tak terlihat yang berisi. Hukum bertiup ke arah All Seer. Namun ekspresi All Seer tidak berubah ketika kupu-kupu muncul dia. Hanya membacakan mantra sekali lagi. Ekspresi Wang Lin menunjukkan perjuangan yang mendalam ketika tangannya membentuk segel dan dia
mengeluarkan seteguk besar darah pada kupu-kupu. Dia kemudian berteriak, "Aktifkan segel ketiga." Allseer berseru sedikit ketika dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan kanannya. Sejumlah besar fragmen muncul di kehampaan di depannya seolah-olah dia telah menghancurkan langit dengan lambaian tangannya. Itu semua terbang ke arah Wang Lin. Kupu-kupu masih memiliki 4 kelopak, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menampilkan kekuatan mereka yang sebenarnya sebelum fragmen menyapu melewati Wang Lin dan menghilang. Dan pada saat ini Allseer mendekat. Dia memiliki ekspresi tenang ketika dia mengangkat jari telunjuk kanannya dengan kejam, menunjuk ke arah Wang Lin. Jika jari ini mendarat, bahkan tubuh dewa kuno, Wang Lin akan segera runtuh dan jiwa asalnya yang melemah akan langsung menghilang. Sejak hari itu, tidak akan ada lagi yang bernama Wang Lin. Kekuatan Allseer seperti gunung raksasa yang berdiri di hadapan Wang Lin. Wang Lin secara tidak sadar merasa dia tidak bisa menahan diri, dan bahkan jika dia menolak, dia tidak akan bisa melintasi gunung ini. Namun perasaan ini ditekan oleh Wang Lin saat itu muncul. "Aku tidak mau!" Suara Wang Lin bergema dengan deru kegilaan. Saat jari Allseer jatuh, Wang Lin mengeluarkan sarung pedang dari tasnya untuk memegang dan mengulurkannya di depannya. Dalam sekejap, jari telunjuk Allseer bertabrakan dengan sarung pedang itu. Wang Lin telah kabur dan jiwa asalnya hampir robek. Dia merasa seperti akan berantakan, dan pada saat ini satu-satunya yang menahannya adalah tidak untuk menyerah, dan keinginannya untuk menentang surga. Sang melihat berhenti. Meskipun dia terlihat tenang selama serangan itu, kekuatan rebound dari sarung pedang telah mengejutkannya niat membunuh ke Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan hampir membanting dengan kejam. Tepat saat ini, niat membunuh yang kuat datang dari dalam Demon Spirit Land. Bayangan ini bahkan beberapa kali lebih cepat daripada Allseer. Itu dengan cepat menutup seperti sambaran guntur, dan raungan suram menggema di seluruh dunia. Siapapun yang menyakiti tuanku akan menjadi musuh abadi Tashan. Saat itu telapak tangan Allseer turun, bayangan itu mengeluarkan jimat yang terbuat dari kulit binatang, dan itu terbakar menjadi asap. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan Wang Lin sebelum Wang Lin untuk memblokir telapak tangan itu. Gemuruh-gemuruh bergema ketika orang yang ditutupi tato mundur dengan Wang Lin di lengannya. Tetapi ia mengungkapkan ekspresi ganas belum menyerah. Asap di sekitar tubuhnya dengan cepat memasuki tubuhnya untuk menyembuhkannya. Dan sebagian dari itu masuk ke tubuh Wang Lin yang sudah kelelahan. Tepat saat ini, teriakan sengsara Big Head menggema. Tubuhnya dihancurkan oleh avatar Allseer dan jiwa asalnya terluka parah. Dia dihancurkan oleh avatar Allseer. Pada saat ini, Lei Ji yang terluka parah mengeluarkan raungan. Dia sangat dekat dan dia bergegas keluar sebelum Big Head dan bertabrakan dengan serangan avatar Allseer. Tubuh Lei Ji runtuh dan jiwa asalnya hampir menghilang. Master Hollow. Win melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan jiwa asal Lei Ji. Namun, dadanya tertusuk oleh pedang dari salah satu avatar Allseer. Master Hollow Win batuk darah dan mundur dengan senyum sedih. Dia kemudian mendekati dua saudara Chen yang juga terluka parah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.